berjumpa dengan adik-adik sekalian. Nah, apakah sudah siap beribadah pada hari ini? Rosa sangat yakin bahwa adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah. Namun, sebelum kita memulaikan ibadah, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Rosa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Tolong kami agar kami tenang dan boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita melihat siapa saja yang sudah melakukan ayat hafalan minggu lalu. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Apa kata Bung Hatta, karya hati Nur Rahayu? Banyak kata untuk negeri, terjujur dari jiwa yang murni. Indonesia selalu ada di hati, terucap pesan yang terpatri. Persatuan satu harus miliki. Jangan pudar karena diri para pembenci, memecah belah negeri karena ingin kita dikuliti. Jatuh bangunnya negeri, ingatlah selalu tertanam di hati. Bersatu padu selalu ada di jiwa kami. Penjajah pemecah belah takut kekuatan ini. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Shalom, nama saya Daniel. Saya akan mempersembahkan lagu Mukjizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
kasih. Indonesia Raya. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Thank you. Thank you. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Matius 10 ayat 38. Barang siapa Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak memikul salibnya dan dan mengikut aku, mengikut aku, ia ia tidak layak tidak layak bagiku. bagiku. Terima kasih. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak melayak bagiku. Hari Sunday, saya mau baca hafalan Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Terima kasih, dadah. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Hari Sunday, saya mau baca hafalan Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak Memikul memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih, dadah. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Terima kasih. 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. God bless you. Wah, ternyata semuanya keren-keren. Nah, jangan bosan ya dan tetap
untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Nah, Lause ingatin ya, firman Tuhan minggu lalu tentang pelayanan dengan Tuhan Yesus pasti ada tantangannya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Namun, sebelum itu kita siapkan hati kita dengan pujian step by step. Step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you, Lord. You're the one who guides my heart. Step by step, I will follow you more. Yeah, follow you more. Yeah, Lord, you make me stronger, so I'll keep climbing up, up, up. Lord, you never falter, so I'll keep growing in love, love, love. Step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you, Lord. You're the one who guides my heart. Step by step, I will follow you more. Follow you more. Lord, you give me purpose everywhere I go, go, go. Lord, you truly love us. Your peace we need to know. So, step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you, Lord. You're the one who guides my heart. Step by step, I will follow you more. Follow you more. Lord, you give me purpose everywhere I go, go, go. Lord, you truly love us. Your peace we need to know. So, step by step, I'm following you, Jesus. Step by step, I follow you, Lord. You're the one who guides my heart. Step by step, I will follow you more. Yeah, I will follow you more. Yeah, 'cause I love you, Lord. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk sekarang kita siapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh tenang, boleh mengerti dan memahami firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Lause Febri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan 19. Tetapi karena banyaknya ayat, adik-adik nanti baca lagi di rumah ya sama papa dan mama. Lause akan membaca ayat 2 sampai 6 saja. Yuk adik-adik perhatikan dan kalau bisa baca sama-sama Lause di rumah ya. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes
apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca menjelaskan kepada kita, ada seorang yang bernama Yohanes yang sedang berada di dalam penjara, yang meminta tolong kepada muridnya untuk menanyakan tentang betulkah Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang diutus. Adik-adik, mungkin di sini kita mulai bertanya, siapa Yohanes ini? Ini adalah bukan Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, atau salah satu daripada 12 rasul itu. Bukan. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang kemarin kita sudah belajar ya jauh-jauh hari di Matius pasal yang ketiga tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu Yohanes Pembaptis sedang berada di penjara karena dia menegur penguasa waktu itu, yaitu Herodes Antipas, karena melakukan dosa. Di tengah segala kehidupannya yang sudah mulai terpuruk karena kebenaran, dia harus menanggung itu, dia mulai timbul keraguan. Karena dia mendengar perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang begitu besar. Dia ragu, benar enggak ya itu Tuhan Yesus, Mesias yang dia nantikan itu. Dan ternyata dia ingin memuaskan, menanyakan keraguannya itu supaya tidak ragu lagi, mengutus muridnya. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada murid daripada Yohanes Pembaptis itu, bahwa lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang penting, Tuhan Yesus bilang ke murid itu, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus, katanya. Setelah itu, adik-adik, Tuhan Yesus menjelaskan siapa Yohanes Pembaptis. Setelah murid Yohanes Pembaptis pulang kembali kepada Yohanes Pembaptis, murid-muridnya dijelaskan siapa itu Yohanes Pembaptis, bagaimana pekerjaannya. Dan itulah yang menjadi penting. Tuhan Yesus tidak pernah membuat orang lain itu merasa rendah atau dianggap salah karena keraguannya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa benar dia adalah Mesias yang dinantikan. Dari apa? Dari semua perbuatan dan pekerjaan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis itu pergi kembali kepada gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berbicara atau menjelaskan tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Benar bahwa ia, Yohanes Pembaptis maksudnya, adalah utusan yang mendahului Sang Mesias untuk menyiapkan jalan bagi pemberitaan kabar baik itu. Menyambut Tuhan Yesus, Mesias yang dinantikan. Di sini adik-adik kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus tidak merendahkan keraguan daripada Yohanes Pembaptis, tetapi Tuhan Yesus malah memberikan kepastian dan benar menyatakan bahwa segala yang dia lakukan adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh semua orang percaya. Adik-adik, kita mungkin pernah ya seperti Yohanes Pembaptis itu yang merasa ragu kepada Tuhan. Coba kalau saya tanya, siapa di sini yang pernah ragu? Angkat tangannya. Ya, Lawson juga pernah ragu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dia adalah Mesias. Dari mana kita tahu? Alkitab mengatakannya, segala perbuatan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan pengorbanan di atas kayu salib itu adalah bukti daripada Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus tidak cuma berkorban dan menderita buat kita, tetapi ia juga bangkit pada hari yang ketiga, yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Adik-adik, senang sekali kalau hari ini kita boleh diingatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ragu lagi. Kita boleh ragu kalau kita nanti dapat nilai bagus atau enggak.
Kita boleh ragu kalau nanti kita bisa sukses atau tidak. Tetapi yang kita nggak boleh ragu adalah satu, Tuhan Yesus adalah Sang Penebus, Juru Selamat kita. Dan karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita pun akhirnya terbebaskan daripada seluruh keraguan tentang masa depan, kesuksesan. Karena Tuhan Yesus pasti akan memelihara kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa, bangkit dari maut, pasti kita akan terpelihara. Mulai hari ini adik-adik gak boleh ragu lagi sama Tuhan Yesus, tetapi benar-benar percaya. Dan Tuhan Yesus adalah jawaban dari semua masalah hidup kita. Amin. Hari ini kita sudah makan firman Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sekarang menjadi semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami tidak akan pernah ragu lagi. Dan biarlah mulai hari ini sampai selama-lamanya kami terus percaya, memuliakan Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca sama-sama sebanyak 2 kali ya, sambil kita menghafalnya. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Satu kali lagi ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Amin. Adik-adik nanti dihafal ayatnya, lalu direkam dan dikirim ke Lause. Lause tunggu ya video rekaman ayat hafalannya. Demikian firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Your only son.
tibalah sekarang waktunya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mentransferkan kepada rekening yang sudah tertera di layar kaca. Jangan lupa untuk memberikan keterangan sekolah minggu atau SM. Tapi sebelum lebih jauh kita memberikan persembahan, langsung mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami, berkat-Mu buat keluarga kami, terkhusus buat orang tua kami Tuhan. Kau pimpin, berkati terus keluarga-keluarga kami Tuhan, agar kami terus bisa menjadi berkat, dan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, Lause mau kasih pengumuman buat kita yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk menempel absennya ya, dan simak video berikut ini. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita membaca Alkitab. Lause akan kasih jadwal pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini. Adik-adik, hari ini juga kita sama-sama bersuka cita karena tepat 28 Agustus kemarin, cici kita, adik kita, teman kita, Karisa, atau yang biasa dipanggil Devi, dari kelas Pratama 1 berulang tahun. Kita mau sama-sama mendoakan untuk Karisa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih masih memberikan kesempatan buat Karisa berulang tahun Tuhan. Bertambah lagi 1 tahun umurnya Tuhan. Kau berkati dia, pimpin dia Tuhan. Tambahkan berkat kepada dia dan bijaksana juga Tuhan. Dalam studinya, dalam keluarganya Tuhan. Agar dia terus bisa menjadi terang dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan Karisa ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa minggu depan kita akan beribadah lagi pada pukul 10 pagi di kanal YouTube GKR Gedong. Jangan sampai telat ya adik-adik. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Adik-adik, yuk kita like, share, and subscribe
kanal YouTube GKR Gedong, dan follow juga Instagram @smgkrgedong agar banyak anak-anak yang bisa beribadah dan tahu tentang sekolah minggu GKR Gedong. Sekian pengumuman dari Lause, sampai jumpa. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita telah memuji Tuhan, dengar cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anakku sekalian dalam sekolah mereka, menjadi anak yang rajin belajar, taat orang tua, dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adikku sekalian, arahkan hati dan pikiran kalian kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.